Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Bloody. Senang sekali bisa menyapa kalian semua di sini. Hari ini, saya mau mengajak kalian semua untuk ikut mendengarkan penjelasan materi tentang metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah proses pemecahan lemak menjadi sumber energi utama bagi tubuh. Adalah sumber energi utama. Tubuh memecahnya menjadi energi. Selebihnya materi dapat dijelaskan dengan kakak Dengi. Yuk, dengarkan! Metabolisme lemak. Pengertian metabolisme lemak proses biokimia dalam tubuh dan meliputi pemecahan katabolis lemak untuk menghasilkan energi serta pembentukan anabolisme lemak untuk menyimpan cadangan energi. Fungsi lemak dalam tubuh ada 4, yaitu cadangan energi, menghasilkan energi terbesar 9 kcal per G dibandingkan zat gizi lain. 2. Struktur sel, komponen utama pembentuk membran sel, fosfolipid, dan kolesterol. 3. Pelindung tubuh, menjaga suhu tubuh, isolator, dan melindungi organ dalam. 4. Regulator, bahan baku hormon steroid dan membantu penyerapan vitamin A, D, E, K. Nah, selanjutnya saya bakal bahas soal lipid atau yang biasa kita kenal sehari-hari itu kayak lemak atau minyak. Nah, jadi lipid adalah senyawa organik hidrogen yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam peralutan nonpolar. Contohnya itu seperti alkohol, eter, dan kloroform. Nah, contoh gampangnya dalam kehidupan sehari-hari seperti minyak goreng, lemak daging, dan lilin sampai fosfolipid. Nah, di sini ada 4 poin penting sifat-sifat lipid. Yang pertama itu ada hidrofobik. Nah, hidrofobik ini tidak dapat larut atau bercampur dengan air. Nah, kedua ada densitas rendah. Nah, singkatnya, massa jenisnya itu lebih kecil dari air, makanya kalau disatukan, minyak pasti bakal terapung di atas air. Nah, ketiga ada energi tinggi. Nah, buat yang suka diet atau jaga kalori, pasti tahu nih, lemak atau lipid ini menghasilkan lemak atau kalori dibandingkan sama karbohidrat ataupun protein. Nah, yang terakhir ada wujud fisik. Nah, pas di sini suhu ruangan bentuknya bisa beda-beda. Ada yang padat, itu biasanya lemak jenuh kayak mentega atau lemak daging. Terus juga ada yang cair. Nah, biasanya itu disebut lemak tak jenuh. Nah, kayak minyak goreng dan minyak zaitun. Nah, buat karakteristiknya kita bisa lihat dari tiga hal. Yang pertama itu ada unsur penyusunannya. Nah, lipid ini dibangun oleh 3 atom utama. Yang pertama itu ada karbon, terus hidrogen, dan juga oksigen. Yang kedua ada struktur dasar. Kebanyakan lipid itu terbentuk dari gabungan antara gliserol sama asam lemak. Yang terakhir ada sifat amfifilik. Nah, ini khusus buat jenis fosfolipid yang biasanya membentuk membran sel kita. Jadi dia punya 2 sisi yang bertolak belakang. Bagian kepalanya itu disebut polar atau suka banget sama air, sedangkan bagian ekornya itu disebut nonpolar atau takut sama air. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang klasifikasi lipid. Lipid atau lemak dibedakan menjadi 4 komponen utama. Yang pertama ada trigliserida, yang kedua ada fosfolipid, yang ketiga ada steroid, dan yang terakhir ada asam lemak. Masing-masing memiliki struktur dan fungsi yang berbeda serta berperan penting bagi kesehatan manusia. Berikut penjelasannya. Baik, untuk jenis lipid yang pertama ada trigliserida. Trigliserida merupakan bentuk utama lemak yang terdapat dalam tubuh dan menjadi cadangan energi terbesar bagi manusia. Secara struktur, trigliserida ini tersusun atas 1 molekul gliserol yang berikatan dengan 3 molekul asam lemak. Trigliserida dapat diperoleh dari makanan seperti minyak, mentega, daging, susu, dan juga kacang-kacangan. Setelah dikonsumsi, trigliserida akan disimpan di dalam jaringan adiposa atau jaringan lemak sebagai cadangan energi. Ketika tubuh membutuhkan energi, maka trigliserida akan dipecah menjadi gliserol dan juga asam lemak melalui proses lipolisis.
Namun, kadar trigliserida yang terlalu tinggi dalam darah dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit seperti kardiovaskular, aterosklerosis, dan pankreatitis. Selanjutnya, untuk jenis lipid yang kedua adalah fosfolipid. Fosfolipid merupakan komponen penyusun utama dalam membran sel. Beda dengan trigliserida, fosfolipid tersusun atas gliserol, 2 asam lemak, dan 1 gugus fosfat. Fosfolipid memiliki sifat amipatik. Apa itu? Nah, fosfolipid memiliki kepala yang bersifat hidrofilik atau yang menyukai air, dan ia mempunyai ekor yang bersifat hidrofobik atau tidak menyukai air. Sifat inilah yang memungkinkan fosfolipid membentuk lapisan ganda atau bilayer yang menjadi komponen penyusun utama bagi membran sel. Selain dapat membentuk membran sel, fosfolipid juga berperan dalam proses transport zat, komunikasi antar sel, dan menjaga integritas sel agar berfungsi dengan baik. Untuk jenis lipid yang berikutnya adalah steroid. Steroid memiliki struktur khas yaitu berupa 4 cincin karbon yang saling berikatan. Untuk steroid yang paling dikenal adalah kolesterol. Kolesterol juga sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh karena dapat berfungsi sebagai bahan pembentuk hormon steroid, yaitu ada estrogen, progesteron, testosteron, dan juga kortisol. Selain itu, kolesterol juga dapat berperan sebagai bahan pembentuk vitamin D serta asam empedu yang membantu proses pencernaan asam lemak. Meskipun memiliki fungsi yang penting, kadar kolesterol yang terlalu tinggi dapat menyebabkan terjadinya penumpukan pada pembuluh darah atau aterosklerosis. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan stroke. Untuk jenis lipid yang terakhir adalah asam lemak. Asam lemak merupakan komponen dasar penyusun trigliserida dan fosfolipid, serta sebagai sumber bahan energi bagi tubuh. Berdasarkan struktur kimianya, asam lemak dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah asam lemak jenuh, dan yang kedua adalah asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan rangkap pada ikatan karbonnya. Jenis ini banyak ditemukan pada lemak hewani, daging berlemak, mentega, dan juga santan. Konsumsi yang berlebihan dapat menyebabkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Sementara itu, asam lemak tidak jenuh memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap. Jenis asam ini banyak ditemukan pada ikan, alpukat, minyak zaitun, serta kacang-kacangan. Asam lemak tidak jenuh, terutama omega 3 dan omega 6, berperan dalam menjaga kesehatan jantung dan membantu mengurangi peradangan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari lipolisis. Lipolisis adalah proses pemecahan lemak atau trigliserida yang tersimpan di jaringan adiposa atau jaringan lemak yang menjadi asam lemak bebas atau free fatty acid dan gliserol yang digunakan sebagai sumber energi oleh tubuh. 2. Kapan terjadinya lipolisis? Lipolisis terjadi jika tubuh membutuhkan energi tambahan seperti di saat kita berpuasa, kita tidak makan dalam waktu lama. 2. Berolahraga, terutama olahraga yang terlalu lama. 3. Kondisi stres yang membuat hormon kita terus meningkat. Proses ini dirangsang oleh beberapa hormon yaitu adrenalin, noradrenalin, glukagon, dan kortisol. Sedangkan hormon insulin menghambat lipolisis. Hasil lipolisis yaitu dipecah oleh trigliserida menghasilkan yaitu 3 molekul asam lemak bebas atau FFA yang digunakan oleh jaringan sebagai sumber energi melalui proses oksidasi asam lemak, dan 1 molekul gliserol yang diangkut ke hati dan dapat digunakan menggunakan glukosa melalui gluconeogenesis. Pada proses lipolisis, trigliserida atau lemak yang tersimpan di jaringan adiposa akan dipecah menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Pemecahan ini dilakukan secara bertahap oleh 3 enzim utama yaitu ATGL, HCl, dan MGL.
Enzim pertama adalah ATGL atau disebut adipose triglycerida lipase. Enzim ini memulai proses lipolisis dengan memecah trigliserida menjadi digliserida dan satu molekul asam lemak bebas. Karena bekerja pada tahap awal, ATGL ini juga berperan penting dalam memulai pelepasan cadangan energi dari lemak. Selanjutnya, digliserida akan dipecah oleh enzim HCl atau hormon sensitif lipase menjadi monogliserida dan satu asam lemak bebas. Aktivitas HCl ini juga dipengaruhi oleh hormon seperti adrenalin dan glukagon, terutama saat tubuh membutuhkan energi lebih. Misalnya ketika kita berpuasa, berolahraga, atau sedang mengalami stres. Tahap terakhir dilakukan oleh enzim MGL atau disebut monogliserida lipase. Enzim ini memecah monogliserida menjadi gliserol dan satu asam lemak bebas. Dengan kerja MGL, proses pemecahan trigliserida dapat diselesaikan secara sempurna. Untuk hasil akhir dari lipolisis, dari satu molekul trigliserida akan dihasilkan 3 molekul asam lemak bebas dan satu molekul gliserol. Asam lemak bebas ini kemudian digunakan sebagai sumber energi melalui proses beta oksidasi. Sedangkan gliserol dibawa ke hati untuk digunakan dalam pembentukan glukosa melalui gluconeogenesis. Beta oksidasi ialah proses metabolisme yang memecahkan asid lemak kepada unit yang lebih kecil di dalam sel untuk menghasilkan tenaga. Proses ini berlaku dengan menanggalkan dua atom karbon pada setiap kitaran dalam bentuk asetil KOA. Asetil KOA kemudian memasuki kitar Krebs untuk menghasilkan ATP. Selain itu, beta oksidasi turut menghasilkan NADH dan FADH2 yang membantu dalam menghasilkan tenaga melalui rantai pengangkutan elektron. Nah, selanjutnya itu ada lokasi terjadinya beta oksidasi. 1. Matriks mitokondria, tempat utama berlakunya beta oksidasi. Banyak berlaku dalam sel hati, jantung, dan otot. Menghasilkan asetil CoA, NADH, dan FADH2. Yang kedua, ada peroksisom, menguraikan asid lemak rantai sangat panjang, dan produk yang terhasil akan dihantar ke mitokondria untuk proses seterusnya. Nah, tujuan beta oksidasi yang pertama itu menghasilkan ATP sebagai sumber tenaga utama badan, yang kedua menghasilkan asetil CoA untuk digunakan dalam kitar Krebs, yang ketiga menghasilkan NADH dan FADH bagi membantu penghasil ATP yang lebih banyak, yang keempat membekalkan tenaga ketika tubuh kekurangan glukosa seperti semasa berpuasa atau bersenam, yang kelima membantu metabolisme dan penggunaan simpanan lemak dalam badan. Ada 2 tahap oksidasi dalam metabolisme lemak. Yang pertama itu oksidasi, aktivasi, dan masuk sel. Lemak yang ada di dalam tubuh tidak bisa langsung dibakar begitu saja. Tahap pertama ini adalah proses mempersiapkan dan memasukkan lemak ke tempat pembakaran atau yang disebut dengan mitokondria. Langkah aktivasi, lemak bebas di dalam sel diubah menjadi bentuk aktif bernama asil CoA. Proses ini membutuhkan modal energi awal yang dinamakan memakan 2 ATP. Langkah kedua itu adalah transport atau pintu masuk. Lemak aktif ini tidak bisa menembus dinding mitokondria sendiri. Jadi, dia harus dititipkan ke mobil pengangkut yang bernama karnitin. Setelah diantar sampai ke dalam matriks mitokondria, lemak dilepas kembali dan siap dibakar. Yang kedua itu ada oksidasi tahap kedua, yaitu adalah pemotongan lemak atau beta oksidasi. Ini adalah tahap pembakaran utama. Prosesnya berupa siklus berulang yang terdiri dari 4 langkah mekanis untuk memotong rantai lemak. Setiap 1 kali siklus, lemak mengalami yang pertama oksidasi 1, pelepasan elektron. Lemak diambil elektronnya oleh molekul FAD menghasilkan FADH2 atau bakal calon energi. Hidrasi pemberian air. Lemak ditambahkan molekul air atau H2O agar strukturnya tidak stabil
tidak stabil dan mudah dipotong. Oksidasi 2, pelepasan elektron lagi, elektronnya diambil lagi oleh molekul NAD+, menghasilkan NADH atau bakal calon energi. Tilosis atau pemotongan, rantai lemak dipotong, hasil pemotongannya dinamakan asetil CoA atau berisi 2 karbon. Genesis itu adalah pembentukan atau sintesis lemak yang biasa disebut dengan lipid, terutama trigliserida, dari kelebihan karbohidrat, protein, dan zat gizi lainnya. Selanjutnya, tempat terjadi lipogenesis. Yang pertama itu di hati, merupakan organ utama pembentukan asam lemak. Yang kedua itu jaringan adiposa, penyimpanan lemak yang telah disintesis. Yang ketiga itu dalam sel, proses yang berlangsung di sitoplasma. Selanjutnya fungsi lipogenesis, yang pertama menyimpan energi, yang kedua menyediakan cadangan energi, yang ketiga membantu keseimbangan energi tubuh, yang keempat itu membantu komponen sel seperti membran sel, yang kelima itu menjaga organ tubuh. Pengertian kolesterol. Kolesterol adalah zat lemak atau lipid yang terdapat di dalam darah dan sel tubuh. Kolesterol juga diproduksi secara alami oleh hati, tetapi juga bisa diperoleh dari makanan. Kolesterol tidak larut dalam darah sehingga diangkut oleh protein membentuk lipoprotein seperti HDL dan LDL. Kemudian fungsi kolesterol. Kolesterol memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama membentuk membran sel agar tetap stabil dan fleksibel. Yang kedua, bahan pembentuk hormon steroid, misalnya estrogen, testosteron, kortisol. Yang ketiga, membantu pembentukan vitamin D dalam kulit. Yang keempat, membentuk asam empedu yang membantu pencernaan lemak. Selanjutnya, sumber kolesterol. Sumber kolesterol berasal dari yang pertama dalam tubuh atau endogen, misalnya diproduksi oleh hati atau sekitar 70-80%. Yang kedua dari makanan atau eksogen, misalnya telur atau kuning telur. Kedua daging merah. Yang ketiga mentega dan produksi susu tinggi lemak. Yang keempat makanan laut seperti udang dan kerang. Pada metabolisme lemak itu ada namanya yang lipoprotein. Lipoprotein adalah partikel bulat menyerupai kendaraan pengangkut yang tersusun dari gabungan lipid atau lemak dan protein. Karena lemak bersifat hidrofobik atau tidak bisa larut dalam air atau dalam darah, tubuh menggabungkannya dengan protein atau apolipoprotein agar lemak seperti kolesterol dan trigliserida dapat mengalir di dalam darah menuju sel-sel yang membutuhkan. Yang selanjutnya itu ada kilomikron. Kilomikron dengan ukuran fisik terbesar tetapi memiliki massa jenis atau densitas paling rendah. Perannya itu bekerja pada jalur eksogen atau lemak dari luar tubuh. Kilomikron diproduksi oleh sel usus halus untuk mengangkut trigliserida dan kolesterol yang berasal dari makanan menuju ke jaringan otot serta jaringan lemak atau adiposa. Nah, selanjutnya ada VLDL atau Very Low Density Lipoprotein. Pengertiannya, lipoprotein dengan densitas sangat rendah yang diproduksi secara internal di dalam organ hati. Perannya itu bekerja pada jalur endogen atau lemak yang diproduksi tubuh sendiri. FDL bertugas membawa trigliserida dan kolesterol buatan hati ke jaringan perifer. Yang selanjutnya ada IDL atau Intermediate Lipoprotein. Pengertiannya, lipoprotein dengan densitas menengah yang merupakan zat antara atau sisa pemecahan. Perannya ketika FLDL mengalir di darah dan kehilangan sebagian besar trigliseridanya karena diambil oleh sel tubuh. FLDL menyusun menjadi IDL. IDL kemudian akan diserap kembali oleh hati atau dipecah lebih lanjut oleh enzim di hati menuju LDL. Nah, selanjutnya ada LDL atau Low Density Lipoprotein. Pengertiannya, lipoprotein dengan densitas rendah yang sering disebut sebagai kolesterol jahat. Peran merupakan produk akhir dari metabolisme LDL dan IDL yang sangat kaya akan kolesterol
LDL bertugas menyebarkan kolesterol dari hati ke seluruh jaringan tubuh. Jika kadarnya berlebihan, LDL dapat mengendap dan memicu pembekuan plak yang mengeraskan dinding pembuluh darah atau aterosklerosis. Kemudian ada lemak jenuh. Lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap pada rantai karbon sehingga umumnya berbentuk padat pada suhu ruang. Sumbernya dari daging berlemak, kulit ayam, mentega, keju, susu full cream, minyak kelapa, santan, dan minyak kulit. Fungsinya sumber energi, membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K, membantu pembentukan membran sel dan hormon. Dampaknya meningkatkan kolesterol LDL atau kolesterol jahat. 2. Menyebabkan penumpukan plak pada pembuluh darah, meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Kedua ada lemak trans. Lemak jenuh yang memiliki perubahan struktur kimia sehingga menjadi lebih stabil dan tahan lama. Kemudian ada jenisnya lemak trans alami, terdapat pada susu dan daging hewan ruminasia atau sapi, kambing, dan domba. Kemudian ada lemak industri, dihasilkan dari proses hidrogenasi minyak nabati. Sumbernya fast food, donat, biskuit dan kue kering, margarin tertentu, keripik kemasan, dan makanan yang digoreng berulang kali. Dampaknya meningkatkan kolesterol LDL, menurunkan kolesterol HDL atau kolesterol baik, memicu peradangan, meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan diabetes tipe 2. Kemudian ada lemak tak jenuh. Lemak yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap pada rantai karbon dan umumnya berbentuk cair pada suhu ruang. Kemudian jenisnya yang pertama ada lemak tak jenuh yang bersumber dari alpukat, minyak zaitun, kacang almond, dan kacang mete. Kemudian ada manfaatnya membantu menurunkan kolesterol LDL dan menjaga kesehatan jantung. Yang kedua, lemak tak jenuh ganda bersumber salmon, tuna, sarden, minyak kedelai, dan biji chia. Mengandung omega 3 dan omega 6 yang penting bagi tubuh. Manfaat dan fungsinya sumber energi, mendukung perkembangan otak dan saraf, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, dan membantu menurunkan kolesterol LDL. Peran lemak dalam tubuh yang pertama itu adalah sumber energi yang efisien. Nah, lemak itu merupakan penyimpan energi yang paling efektif, bisa menghasilkan 9 kcal per gram. Nah, yang kedua itu adalah sebagai bahan baku struktural. Nah, berperan dalam produksi hormon dan membentuk membran sel. Nah, yang terakhir itu adalah perlindungan organ fisik. Nah, menyediakan bantalan mekanis, membungkus organ vital seperti jantung dan ginjal dari benturan fisik. Selanjutnya ada membran dalam metabolisme lemak. Nah, yang pertama itu adalah komponen struktural utama. Membran sel terdiri atas lapisan ganda lipid atau lemak ganda, utamanya berupa fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Nah, yang kedua itu adalah regulasi transportasi lemak. Membran sel mengontrol keluar masuknya asam lemak dan gliserol, hasil metabolisme seluler yang terjadi melalui protein transport. Nah, yang terakhir itu adalah membran. Kolesterol di dalam membran sel menjaga derajat kelenturan agar metabolisme dan komunikasi antar sel tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah isolasi termal dalam metabolisme lemak. Yang pertama itu adalah homeostasis suhu. Nah, di mana lapisan lemak substan atau di bawah kulit itu bertindak sebagai isolator termal yang menahan panas tubuh. Nah, yang kedua itu adalah pencegahan hipertermia. Nah, saat suhu dingin, lemak coklat atau brown adiposa tisu melakukan metabolisme melalui proses termogenesis. Selanjutnya adalah vitamin yang larut dalam lemak. Nah, vitamin yang dapat diserap, ditransport, dan larut dalam lemak itu adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, kaitannya dengan metabolisme adalah lipoprotein atau partikel pengangkut lemak di darah itu mengangkut vitamin-vitamin dari usus ke hati pada jaringan yang ditarget. Nah, tanpa lemak, tubuh
akan mengalami defisiensi vitamin meskipun konsumsi pada tubuh terpenuhi. Luar biasa sekali ya penjelasan dari kakak-kakak tadi. Sekarang kita semua jadi paham kan? Belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Dadah!